Aku mau hidup bagi penebus. Dia hartaku, terang yang beri rahmat. Karena kasih-Nya aku ditebus dan mengampuni orang yang jahat. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tatamu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Yang akan membawakan moto, tujuan, dan janji pemuda Advent akan dibawakan oleh Donna. Belum kedengaran, Don. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Moto PA, Kristus mengajak kami. Tujuan PA, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Kunci PA, oleh karena kasih pada Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan pemuda misionaris Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain dan menyampaikan kebenaran Injil ke seluruh dunia. Silakan turunkan kembali. Sebagai doa buka oleh Skia Hutawuruk. Skia udah ada nggak? Sebagai doa buka oleh Skia. Bentar ya. Ya, ayo. Oke, Tante. Sama-sama kita satu dan doa. Akan surga pada saat kami yang mulai acara kebaktian pihak kami, ya Tuhan. Tuhan berkati acara ini agar dan lancar dari awal hingga akhir, Tuhan. Kami juga yang bawa dan mengambil bagian dalam acara ini, Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu, Tuhan, dalam Yesus firman kami, amin. Amin. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan lagu pujian dan mengikuti materi, kita akan mendengarkan kesaksian. Mungkin dari teman-teman ingin membawakan kesaksian, dipersilakan. Yang ingin membagikan kesaksian pada sahabat hari ini, diberikan waktu. Mungkin Bang Prim ingin berkesaksian. Mungkin Tante Hutauruk ingin membawakan kesaksian. Mungkin Tante Hutauruk. Tante tahu Hutauruk yang mana? Seperti
Sakti belum pernah. Karisa bilang Tante Hutauru. Dua-duanya. Tante Hutauru dan satu lagi lah ya. Oh, saya mau kesaksian Mungkin dulu. Kak Mary dan Tante. Kak Mary dulu Oh ya. iya, silakan. Kesaksiannya, Oke, saya silakan Kak. cara yang sekarang, Anggi ini ponakan kita juga yang dari Filipina. Saya begitu lihat iklannya, hebat juga Anggi. Saya justru mau lihat dia sebagai pembicara di PST ya Budi. Kita sudah standby di sini. Good Anggi, mana Angginya? Anggita. Gimana? Lagi sinyal kayaknya Tante. Tadi Hah? sinyalnya tadi agak ini lagi coba connect lagi. Ini siapa? Oh, halo, sudah kedengaran? Kedengaran Kak, kedengaran. Kedengaran. Kesaksiannya ya semua sehat-sehat, masih stay at home. Bangga melihat Anggi jadi pembicara di Setiabudi. Luar biasa Anggi sama-sama abang, papanya. Bisa menjadi host dan bisa menjadi pembicara. Halo Anggi, mana dia? Oh, tadi sorry, signalnya jelek, sorry. Halo Anggi, good. Mantap. Sama-sama. Kenal? Bingung ya? Baru nggak? Halo, Halo. Ini rumah, pulang. ini jemaat anti ini. Udah. Iya, makasih ya udah dikasih kesempatan. Bagus, good. Kita menunggu. Buat semua PA, semua sehat-sehat, semua adik-adik di dimanapun kalian berada. Nih, ngelek lagi. Matiin semua. Mati lagi. Oke, mungkin Lanjut, ada Kak, lagi yang kemudian. Mungkin dari Kak Gebi Limbong ingin kesaksian. Mungkin yang lain dulu. Oke Kak. Mungkin dari Bang Rivaldo. Oh, ribet banget. Nggak bantu apa-apa Atau juga. dari Bang Reynaldo Pasaribu. Garang-garang hari. Mungkin dari John ingin kesaksian. Selamat sahabat buat kita semua. Sahabat. Mungkin kesaksiannya nggak muluk-muluk ya, cuma saya merasakan berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan selalu menyertai kita, walaupun kita masih berada di rumah, tapi puji Tuhan semuanya sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Bang Parlin ingin kesaksian. Belum ada, pas dulu. Oke Bang. Mungkin dari Amos Carly ingin kesaksian. Nggak ada. Siap. Mungkin dari Kak Victoria Chelsea ingin kesaksian.
Nggak ada kok. Thank you. Oke. Oke, karena udah nggak ada yang ingin kesaksian, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh John. Selamat sahabat buat kita semua. Kedengeran nggak? Selamat sahabat, kedengeran. Pada sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, terlebih untuk Kak Kimberly. Namun pada sahabat ini, saya akan menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup, Mike Mohede. Semoga lagu ini dapat mengangkat iman kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Sini aja, Mbak. Oh, di sini aja segala. Udah. Begini aja. Ya udah senang. Bukan mati kan ini. Terima kasih. Amin. Biarlah melalui lagu pujian yang baru saja kita dengarkan dapat mengangkat hati kita kepada Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Anggita dengan judul materi yaitu How About Drinks Can Affect Oral Health. Silakan, Kak. Mana ya? Kedengeran nggak guys suara aku? Ada. Kedengeran, Kak. Selamat sahabat teman-teman semua. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua, walaupun kita hanya bertemu lewat virtual saja. Tapi saya yakin setelah corona ini selesai, kita pasti bisa bertemu tatap muka ya.
Amin. Ini merupakan kesempatan yang begitu indah saya bisa berada di sini bersama teman-teman semua. Terima kasih kepada Jemaat Setiabudi Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya tidak asing lagi sebenarnya dengan Bandung karena banyak keluarga saya di sana. Ada juga saudara saya yang bergereja di Setiabudi, Tulang Parlin, juga Nang adik dari Nang Uda saya. Halo. Aduh, kalau ingat Bandung langsung kebayang ya, dinginnya Bandung, makan roti bakar sambil menikmati indahnya kota Bandung. Saya yakin kita semua punya kenangan indah di Bandung. Entah dengan siapapun itu, jawabnya dalam hati aja ya teman-teman. Nah, semoga PSBB ini kita berdoa, semoga lockdown ini segera berakhir ya, supaya kita bisa beraktivitas bersama-sama atau bahkan bertemu kita semua bertatap muka. Dan terima kasih juga kepada teman saya Primanta yang sudah mengundang saya. Kalau tidak ada Primanta, saya tidak ada di depan saudara-saudara sekalian sekarang ini. Karena kebetulan Primanta itu adalah tetangga saya, teman-teman. Jadi rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya. Dan Primanta juga satu gereja sama saya. Nah mungkin itu ya, makanya dia ngundang saya. Dan jadi terima kasih juga kepada staf PA dan Primanta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pada sahabat ini. Saya coba share screen ya, sebentar. Teman-teman bisa lihat? Teman-teman bisa lihat? Bisa, Kak. Makasih. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang suka minum boba? Bisa lambaikan tangannya? Coba mana? Siapa yang suka minum boba? Oke, banyak ya. Saya yakin kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya bubble atau pearl drinks. Nah, sekarang ada yang tahu nggak? Ini apa? Tahu lah ya. Tahu kan pasti ini rasanya apa? Pasti yang boba addicted pasti bisa ngerasain tuh. Aduh, oh ini nih, saya suka yang gambar unicorn nih. Ini enak banget nih. Aduh, langsung kebayang pasti ya di tenggorokan rasanya itu kayak apa ya. Saya yakin kalian udah bisa milih nih mana yang enak dari antara gambar-gambar ini. Saya yakin. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak ini siapa? Coba siapa? Titan Tira. Iya, benar. Titan Tira. Dia ini adalah selebgram yang mengklaim dirinya sebagai Queen of Boba di Indonesia. Jadi teman-teman dia itu minum 5 liter bubble tea atau 10 cup selama 12 jam. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak? Dia dan kalau teman-teman nonton YouTube-nya, dia bahkan nggak bisa ngabisin, nggak kuat dia. Jadi teman-teman bisa lihat ya banyak banget orang yang mengorbankan kesehatannya hanya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas sejarah boba milk drinks. Jadi teman-teman, sejarah dari boba ini seperti ini. Boba itu dikenal juga sebagai bubble atau pearl tea dan pertama kali menjadi populer di tahun 1990-an di seluruh Asia. Jadi di Asia dulu, baru di Amerika Serikat dan di Eropa pada tahun 2000. Ini menurut penelitian dari Alexander Kay pada tahun 2001. Nah, kalian tahu nggak asal mulanya itu gimana? Jadi asal mulanya itu pada tahun 80-an di Taiwan ada seorang pemilik toko namanya Liu Hanche dan juga temannya, manajernya Lin Huihue. Mereka bereksperimen dengan menambahkan bahan-bahan yang berbeda. Nah, seperti bahan-bahan yang ditambahkan itu ada buah, sirup, bola tapioka, dan minuman teh susu. Nah, bola tapioka itu apa sih? Kita akan belajar bersama-sama nanti ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah penampakan boba milk tea pertama di dunia. Ini, mereknya adalah Truden.
Dan dia pada tahun 1983, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Jadi ini adalah boba milk tea pertama di dunia yang berasal dari Taiwan. Kita tahu bahan utama dari boba milk tea itu tentu bobanya. Nah, boba ini terbuat dari tapioka, bola tapioka yang sudah kita dengar sebelumnya. Dan bola tapioka ini ditambahkan ke minuman panas atau dingin seperti brown sugar, smoothies, slushies, dan minuman campuran lainnya. Nah, minuman ini sangat populer di metropolitan besar kan, terutama pada pemuda di Asia Amerika Pasifik. Dan ini tuh sangat jelas di Amerika Serikat di aplikasi Yelp. Jadi aplikasi Yelp ini adalah aplikasi yang kalau di Indonesia itu namanya Zomato. Pasti teman-teman tahu kan Zomato, yang aplikasi yang bisa tahu rate dari restoran-restoran. Kalau kita search di Google pasti keluarnya Zomato misalkan. Kita search bubble tea pasti ada Zomato ngasih tahu toko-toko bubble tea. Nah, itu Yelp. Di Amerika Serikat namanya Yelp. Dan jika kita menggunakan kata kunci bubble tea, itu menghasilkan lebih dari 200 daftar toko teh boba hanya di daerah Los Angeles saja. Jadi bayangin, 200 daftar toko teh boba hanya di daerah Los Angeles. Nah, kalau di Indonesia gimana? Jadi kemarin saya coba cek di Zomato, itu saya cek menggunakan kata kunci bubble tea aja. Bubble tea, teman-teman tahu nggak menghasilkan berapa? 639 toko boba, dan itu hanya di Jakarta saja. Teman-teman tahu banyak banget dong ya. Jadi kalau kalian perhatikan di setiap mall atau gedung kantor pasti ada toko bubble tea-nya, ya kan? Itu yang menyebabkan Jakarta mempunyai 639 toko boba, dan ini hanya di Jakarta saja, belum Depok, belum Bekasi, belum Tangerang. Ini hanya di Jakarta saja. Jadi sangat populer minuman ini, teman-teman. Nah, Grab melakukan survei pada tahun 2018. Kita bisa lihat Grab melakukan survei di negara ASEAN, di 6 negara. Dan yang paling tinggi mengkonsumsi boba itu adalah Thailand. Mereka mengkonsumsi 6 cup per orang per bulannya. Sedangkan Indonesia mengkonsumsi 3 cup per orang per bulannya. Jadi bayangin, biasanya orang Indonesia mengkonsumsi 3 cup per bulan. Orang Indonesia kaya-kaya ya, bisa dibilang kaya-kaya ya. Dan kalau kita lihat di GrabFood, jadi GrabFood ini memiliki hampir 4.000 gerai bubble tea di jaringan mereka. Dan teman-teman tahu nggak, rasa favorit yang mereka biasa beli itu hazelnut, terus toppingnya pearl, dan kebanyakan orang-orang memesan bubble tea itu pada saat makan siang. Jadi pada saat mereka makan siang, mereka minumlah bubble tea itu. Jadi mereka udah makan dulu baru minum. Dan menurut GrabFood juga melakukan survei makanan apa aja sih yang biasa dibeli. Jadi di Indonesia makanan pertama itu ayam geprek. Pada saat ayam geprek. Nah, yang kedua adalah sweet milk bubble tea. Bayangin, sweet milk bubble tea. Bahkan bukan cuma di Indonesia aja. Di ketiga negara ini, ranking kedua sama-sama semuanya bubble milk tea. Jadi kita bisa lihat betapa orang-orang zaman sekarang sangat menyukai yang namanya bubble milk tea. Dan mereka juga memesannya di antara jam makan siang dan jam makan malam. Jadi kita udah bisa tahu ya seberapa banyak di dunia ini yang suka bubble tea itu. Sekarang kita akan membahas kalori dan gula yang ada di dalam bubble milk tea. Saya mengambil data-data ini melalui sebuah jurnal dari NCBI atau National Center of Biotechnology Information, Ilmu Pangan dan Nutrisi, yang berjudul Kalori dan Gula dalam Teh Susu Boba, Implikasi untuk Resiko Obesitas di Kepulauan Pasifik Asia. Jadi kita pertama bahas dulu komposisinya. Komposisi minuman boba itu apa sih? Boba hitam itu tuh terbuat dari apa sih? Nah, boba hitam itu terbuat dari singkong, ubi jalar, dan gula merah. Nah, kalau kalian sadari, singkong dan ubi jalar ini adalah karbohidrat, ya kan?
ditambah lagi gula merah, dan direndam dalam rautan gula selama 30 menit. Jadi udah ada karbohidrat, ditambah gula. Jadi kita bisa bayangkan berapa tinggi lah kalori dan kandungan gula dalam boba sendiri itu. Dan biasanya kita juga menambahkan bahan-bahan lain, nggak cuma boba. Misalkan kita mau menambahkan jelly dan puding telur. Ini menurut medical Dr. Andrew Weil di artikelnya yang berjudul Is Boba Tea Bad? Dan selanjutnya, ini komposisinya. Kita bisa lihat di sini, boba, dan airnya adalah tea base, yang terbuat dari milk, sirup, sama buah. Ya. Nah, data fakta nutrisi online dari rantai boba ini menunjukkan minuman ini mengandung jumlah gula dan lemak yang tinggi. Dan kalau kita cari di internet, boba menemukan dalam teh susu boba dalam 473 mili. 473 mili ini yang small cup ya teman-teman, yang small cup itu mengandung antara 200 sampai 450 kalori. Jadi bayangin yang small aja itu udah 200 sampai 450 kalori. Dan tergantung juga pada jenis atau bahan-bahan apa yang kalian pesan. Misalkan kalian tambahin cream cheese atau kalian tambahin milk cream, itu tambah lagi kalorinya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan kandungan boba milk tea ini cukup tinggi kalorinya. Dan satu studi nutrisi mengatakan bahwa bubble tea ini termasuk ke dalam SSB atau sugar sweetened beverages. Karena minuman ini biasanya dipermanis dengan sirup jagung fruktosa tinggi atau yang disebut dengan HFCS atau high fructose corn syrup. Nah, HFCS itu apa sih? HFCS itu adalah sirup transparan hingga kuning muda yang diperoleh dengan isomerisasi sirup gula. Nah, rasa manis ini jauh lebih tinggi daripada sukrosa. Dikatakan di sini rasa manis yang dari HFCS ini 1,2 hingga 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sukrosa atau gula meja yang biasa kita pakai. Jadi bisa disimpulkan bahwa sirup jagung fruktosa tinggi ini lebih buruk bagi Anda daripada gula meja biasa. Nah, inilah yang menyebabkan bubble milk tea ini adalah sangat buruk bagi kesehatan kita. Dan ini kita bisa lihat, sebelumnya, menurut pedoman diet 2010, minuman manis ini didefinisikan sebagai cairan yang dimaniskan dengan berbagai bentuk gula yang menambah kalori. Minuman ini termasuk tetapi tidak terbatas pada soda, minuman buah, dan minuman olahraga dan energi. Jadi kita bisa lihat di sini grafiknya teman-teman. A ini adalah tapioka. Kita lihat tapioka ini mempunyai kandungan sukrosa yang tinggi, glukosa yang tinggi, dan fruktosa yang sangat tinggi. Bahkan dia fruktosa jauh lebih tinggi daripada sukrosa. Dan kalau kita lihat dari definisi ini, cairan yang dimaniskan dengan berbagai bentuk gula yang menambahkan kalori, kita bisa simpulkan bahwa tapioka termasuk SSB atau minuman manis, sugar sweetened beverages. Ini adalah penelitian yang mereka sudah dapat. Jadi dalam satu serving size, milk tea aja loh, ini milk tea aja, itu kalorinya udah 262,6 kalori. Bayangin, itu milk tea aja. Dan gulanya itu 37,65. Nah, kalau tapiokanya aja, dalam 60 gram tapioka, itu kalorinya 77,9 kalori. Dengan total gula 6,53. Dan kita bisa lihat di sini yang paling tinggi itu adalah fructose. Yang kita bahas tadi, fructose itu jauh lebih berbahaya daripada sucrose. Nah, selanjutnya, tabel selanjutnya, ini adalah tabel menyimpulkan kalori dan gula yang kita bisa dapatkan dalam small cup kecil dan cup besar dari bubble milk tea. Nah, kalau cup kecil bubble milk tea itu aja, itu kalorinya udah 299 kalori. Kita bisa lihat di sini 299 kalori. Dan gulanya itu 38 kalori. Dan yang gede, teman-teman lihat, ini kalorinya
148 kalori, teman-teman. Dan sugarnya itu 57 kalori. Jadi, bayangin ya, seberapa banyak kalori yang kita dapat dalam hanya minum 1 gelas doang yang kita ngerasa kayak, ini nggak apa-apa. Tapi itu benar-benar mempunyai kalori yang begitu tinggi, dan kadang kita kurang sadar akan itu. Dan kalau kita coba ya, kita coba kalau milk tea campur jelly, campur egg pudding, campur tapioka, semuanya. Itu total kalorinya 323. Dan kalau yang large cup, yang gede, itu 515 kalori. Jadi, begitu tinggi kalori yang kita dapatkan hanya dengan segelas bubble milk tea, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat kalau misalkan brown sugar. Saya pernah dengar teman saya bilang, kalau brown sugar kan sehat, brown sugar nggak apa-apa dong, brown sugar milk tea nggak apa-apa dong, kan sehat. Ternyata teman-teman, Amanda Yip pada artikelnya menjelaskan bahwa brown sugar milk tea with pearls adalah bubble tea yang paling tidak sehat. Mount Alvernia Hospital. Ini adalah hospital di Singapura. Jadi mereka melakukan penelitian dan mereka mendapatkan bahwa brown sugar milk tea ternyata memiliki kandungan gula yang paling tinggi dibandingkan 6 rasa lain. Jadi kita bisa lihat di sini, brown sugar milk tea itu punya 18,5 teaspoon of sugar, sedangkan milk tea with pearls itu 8 teaspoon of sugar. Jadi nggak ada alasan ya kalau dibilang kan brown sugar sehat dong. Enggak. Ternyata penelitian menjawab itu semua, bahwa ternyata brown sugar milk tea itu mempunyai gula tertinggi dari 6 minuman ini. Selanjutnya, Mount Alvernia Hospital juga reveal kalori-kalori dari topping-topping yang sangat populer. Nah, kalau teman-teman biasanya suka kan tambahin cheese foam gitu, misalkan tambahin cheese foam. Nah, ini cheese foamnya aja itu 160 sampai 200 kalori, teman-teman. Dan milk foam 203 kalori. Biasanya teman-teman suka kan tambahin cheese foam, atau tambahin Oreo deh, tambahin Oreo. Nah, kalau teman-teman tambahin Oreo, itu 116 kalori, teman-teman. Dan tapioca pearls-nya aja, bobanya aja, itu udah 156 kalori. Lebih tinggi dibanding tabel yang kita bahas sebelumnya. Ya. Oke, sekarang kita main hitung-hitungan ya. Jadi gini, 1 cup nasi atau 158 gram nasi itu sama dengan 206 kalori, ya kan? Dan small cup of bubble tea yang kecil aja itu 299 kalori. Itu 299 kalori. Ya. Dan setengah cup nasi 206 kalori dibagi 2 itu 103 kalori. Jadi kalau 1,5 cup nasi itu sama dengan 309 kalori. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman, kalau kita minum small cup of bubble tea itu sama aja kita makan 1,5 cup nasi. Kalau kita minum yang large, yang 946 mili, itu sama aja kita makan 2/8 cup nasi. Jadi saya yakin kalau yang cewek makan nasi 1,5 aja udah begah banget kan. Apalagi kalau cewek makan 1 nasi, aduh nanti gendut, aduh gimana dong, aduh nggak bisa saya harus makan setengah doang. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka minum small cup of bubble milk tea aja itu sama aja mereka udah konsumsi 1,5 cup nasi. Jadi no wonder banyak yang masih muda udah sakit gula atau terkena diabetes. Nah, udah gitu orang-orang Indonesia kan makan nasi pagi, siang, sore ya teman-teman. Udah gitu nasinya nggak mau nasi merah, nasi putih. Nasi putih yang kandungan gulanya lebih tinggi. Jadi mereka udah makan nasi, terus ditambah lagi milk tea yang sama dengan 1,5 cup nasi. Misalkan mereka pesan yang small aja, 1,5 cup nasi. Jadi bayangin udah berapa banyak kalori dan gula yang mereka konsumsi pada saat mereka minum bubble milk tea setelah lunch. Nah, sekarang
kita lihat perbandingan dari milk tea dengan minuman-minuman yang manis yang lainnya. Kita bisa lihat di sini, kita lihat Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kalorinya itu cuma 200. Sedangkan milk tea kalorinya itu 299. Jadi lebih tinggi kalori dari milk tea with tapioca, bubble milk tea, lebih tinggi dibanding Coca-Cola yang cuma 200 kalori. Walaupun gulanya Coca-Cola lebih tinggi ya. Mungkin ini kalori lebih tinggi karena kita udah bahas tadi kan, boba itu kan karbohidrat yang terkandung di dalam pati, singkong, dan ubi jalar. Makanya itu kalorinya itu lebih gede, 299 kalori dibanding Coca-Cola. Jadi bahkan ini bubble milk tea ini lebih tinggi daripada semuanya, daripada energy drink, orange juice, dan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalori dari milk tea with tapioca ini sangat tinggi. Nah, terus kita emang harus mengkonsumsi berapa banyak sih total kalori kita? Nah, menurut Dietary Guideline on Advisory Committee, mereka itu merekomendasikan kita itu tidak boleh mengkonsumsi lebih dari sekitar 5-15% dari total kalori harian yang berasal dari tambahan gula. Nah, oke, kita bilang umumnya memang wanita itu membutuhkan 2.000 kalori per hari dan pria umumnya membutuhkan 2.500 kalori per hari, ya kan? Kalau kita mengikuti DGAC ini, rekomendasi dari DGAC, kita kalilah 10% biar gampang hitungnya ya. Jadi wanita itu boleh menghasilkan 200 kalori per hari, sedangkan pria 250 kalori per hari. Sedangkan kita lihat di sini teman-teman, kalori dari milk tea ini udah melebihi dari kalori total kalori yang direkomendasikan teman-teman. Nah, selanjutnya, DGAC juga menyarankan untuk membatasi asupan gula tambahan hingga di bawah 10% dari asupan energi. Jadi kalau tadi kan kalori itu kan unit energi yang digunakan untuk mengukur nilai energi pada makanan. Jadi kalau kita makan, kita dapat kalori intake. Nah, kalau ini 10 total dari asupan gula. Jadi American Heart Association menyarankan kita untuk membatasi gula tambahan menjadi tidak lebih dari 100. Teman-teman bisa dengar? Oke, kita lanjut ya. Menjadi tidak lebih dari 150 kalori per hari untuk wanita, untuk pria, dan 100 kalori per hari untuk wanita. Jadi, AHA, American Heart Association, menyarankan kita untuk membatasi gula tambahan menjadi tidak lebih dari 150 kalori per hari untuk pria dan 100 kalori per hari untuk wanita. Nah, sekarang saya tanya dong, emang apa sih akibatnya bagi tubuh? Emang minuman manis punya akibat apa bagi tubuh? Ya kan? Nah, minuman manis atau SSB ini menyumbang sejumlah besar gula total kalori yang dapat menghasilkan tingginya tingkat obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan asam urat. Ini menurut Department of Nutrition at Harvard School of Public Health pada tahun 2012. Nah, kenapa? Karena kalau kita minum minuman manis, itu tidak menghilangkan kalori yang dari kita makan, tapi mereka malah makan itu atau minuman-minuman manis itu malah menyediakan kalori tambahan yang membuat kita menghasilkan penambahan berat badan dan memiliki resiko obesitas yang lebih tinggi. Nah, tingginya kalori dari SSB atau minuman manis ini dikarenakan adanya fruktosa dalam bentuk HFCS dan sukrosa. Dan ini yang dapat meningkatkan resiko resistensi insulin pada hati. Nah, resistensi insulin ini apa sih? Nah, resistensi insulin menyebabkan hati kita kebal terhadap sinyal yang dihantarkan insulin, sehingga jumlah glukosa yang dihasilkan pada hati menjadi terlalu banyak, yang menyebabkan diabetes type 2. Selanjutnya, pengendapan lemak visceral. Nah, teman-teman tahu nggak? Lemak visceral ini adalah lemak yang terdapat pada rongga perut, teman-teman.
Jadi kalau pengendapan lemak visceral atau penumpukan lemak visceral terus terjadi, itu yang menyebabkan perut kita akan buncit. Nah, jadi kalau teman-teman bilang, aduh kok perut saya buncit ya? Nah, coba teman-teman lihat, ada makanan atau minuman apa yang teman-teman konsumsi yang mengandung, yang mungkin mengandung kalori SSB atau mempunyai HFCS dan sukrosa yang tinggi. Dan selanjutnya, peningkatan trigliserida dan kolesterol. Nah, trigliserida dan kolesterol dalam darah ini diduga dapat memicu penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga beresiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Jadi kita bisa lihat ya, bagi tubuh ini minuman-minuman manis itu ternyata mempunyai dampak-dampak yang begitu banyak, yang begitu sangat merugikan tubuh kita. Nah, terus apa sih dampaknya bagi kesehatan gigi? Emang ada? Enggak dong. Jawabannya ada, teman-teman. Nah, saya akan membahas lebih dalam dampaknya bagi gigi, teman-teman, pada sahabat ini. Nah, yang pertama, itu dapat menyebabkan karies gigi. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang hidup di gigi, gusi, dan lidah kita? Teman-teman tahu nggak apa yang hidup di gigi kita atau di mulut kita? Itu adalah microbes atau mikroba. Jadi mikroba di dalam mulut kita itu bisa baik atau buruk. Nah, bakteri yang baik sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang dapat memberikan perlindungan terhadap mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Tapi teman-teman tahu nggak, mikroba yang buruk dapat menyebabkan kerusakan gigi. Ada banyak bakteri yang menyebabkan kerusakan gigi, seperti Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, dan Lactobacilli. Nah, kerusakan gigi ini terjadi ketika plak, ini plak, bersentuhan dengan gula di mulut menghasilkan zat asam oleh bakteri dalam mulut yang bisa mengikis enamel gigi dan membuat gigi menjadi berlubang. Nah, plak itu apa sih? Nah, teman-teman, plak itu adalah lapisan bakteri yang lengket dan tidak berwarna yang terbentuk pada gigi. Nah, setiap kita makan atau minum sesuatu yang mengandung gula dan pati, bakteri menggunakan plak ini untuk menghasilkan asam. Lalu asam-asam itu mulai menggerogoti permukaan luar gigi yang keras, yaitu enamel atau emal. Jadi gigi kita yang paling luar ini, yang putih ini, itu adalah enamel atau emal, dan itu adalah yang paling keras, lapisan gigi yang paling keras. Lalu di air liur kita itu ada namanya mineral. Jadi di dalam air liur kita atau saliva kita itu ada mineral, seperti kalsium, fosfat, dan ditambah lagi dengan fluoride yang kita dapat dari pasta gigi, air minum, dan sumber lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak, air liur kita ini yang membantu enamel, lapisan luar ini, enamel, memperbaiki dirinya sendiri. Jadi enamel itu dapat regenerasi dirinya sendiri dengan mengganti mineral yang hilang selama serangan, dengan membentuk dengan air liur. Jadi air liur itu membantu enamel memperbaiki dirinya sendiri. Ya, jadi air liur itu yang dapat membantu enamel memperbaiki dirinya sendiri. Dengan mengganti mineral yang hilang selama serangan asam sepanjang hari, gigi kita mengalami proses alami kehilangan mineral dan mendapatkan kembali mineral. Jadi pertempuran ini terus terjadi terus-menerus selama kita hidup. Jadi serangan asam, terus enamelnya terkikis, lalu salivanya bantu lagi enamelnya untuk memperbaikinya. Jadi itu terus-menerus berlangsung selama kita hidup. Terus kita tanya dong, terus bagaimana lubangnya ini bisa terjadi? Bagaimana rongganya bisa berkembang ya? Nah, teman-teman tahu, ketika gigi kita sering terkena asam, ketika kita sering makan makanan atau minuman yang mengandung gula, yang mengandung kalori yang tinggi, siklus serangan asam itu kan akan terus berulang kan teman-teman, dan menyebabkan enamel terus kehilangan mineral. Nah, tanda awal pembusukan gigi itu adalah bintik putih. Bintik putih yang kita pasti nggak bakalan bisa notice itu apa. Lalu ditambah kita jarang misalkan gosok gigi. Kita jarang tidak menjaga kebersihan gigi seperti sikat gigi, minum banyak air, karena kita tahu kan air dapat memberikan mineral kepada enamel. Nah, kalau kita tidak menjaga
kebersihan gigi kita itu, enamel akan terus kehilangan mineralnya dan akan hancur sehingga terjadinya demineralisasi enamel atau terbentuknya rongga pada enamel. Nah, kalau rongga ini sudah terbentuk, saudara-saudara, teman-teman, kalau rongga ini sudah terbentuk, teman-teman, rongga ini adalah kerusakan permanen yang kita nggak bisa perbaiki sendiri. Itu harus diperbaiki oleh dokter gigi dengan tambalan. Jadi kita tahu seberapa berdampaknya minuman dan makanan manis pada gigi. Nah, kalau kalian bilang, saya kan sikat gigi, nggak apa-apa dong minum boba, saya kan sikat gigi abis itu. Atau saya kan sikat gigi, sering sikat gigi. Nah, penelitian terbaru teman-teman menemukan bahwa sikat gigi dan kumur-kumur saja itu tidak bisa menghilangkan 100% sisa gula yang menempel pada gigi. Jadi pada saat kita minum boba atau minuman manis lainnya, itu kan nempel gula-gula yang dalam gigi kan, 100% nempel. Pada saat kita membersihkannya, menggunakan sikat gigi, menggunakan mouthwash, itu nggak bisa menghilangkan 100% gula-gula yang ada di gigi. Jadi dia akan tetap menempel di gigi dan oleh karena itu timbulnya lubang pada gigi atau karies gigi. Maka dari itu kita dihimbau untuk pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mengkontrol gigi kita, untuk melihat apakah gigi kita ada lubang atau apakah gigi kita mempunyai masalah-masalah yang lainnya dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya intinya menghindari makanan manis seperti boba yang mengandung gula dan kalori yang tinggi. Lalu ada juga yang bilang, tapi kan kalau boba kan ada susunya, susu kan bagus untuk gigi, kan ada kalsiumnya, ya kan? Nah, penelitian mendapatkan bahwa boba memiliki hanya sejumlah kecil kalsium. Bahkan dalam satu porsi boba hanya mengandung 5,6 mg. Sedangkan kita, manusia, butuh sekitar 1000 mg of kalsium per hari. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman sekarang. Kalau kita minum boba karena ada kalsiumnya. Enggak, karena ternyata kita, kalau kita minum boba itu kita hanya memberikan kalsium kecil kepada tubuh atau gigi kita. Nah, jadi teman-teman udah bisa ya, udah bisa tahu ya, yang pertama, karies gigi ini. Selanjutnya, kita lanjut ke kedua, gigi rapuh atau terkelupas. Nah, jika sudah terjadi rongga seperti yang kita bahas tadi, sudah terjadi rongga, sudah terjadi lubang pada gigi, tentu saja gigi kita akan lemah kan, dan akan rapuh karena mineral-mineral yang sudah hilang diserang oleh asam yang dibentuk bakteri pada mulut. Nah, rongga itu tidak dapat hilang begitu saja. Apalagi kalau kita tidak rawat kan, kita tidak aware dengan masalah gigi berlubang. Nah, jika kita menyepelekan gigi berlubang, kita tidak pergi ke dokter gigi, itu akan menyebabkan gigi kita rapuh dan membuat gigi kita retak dan patah. Nah, gini teman-teman, kebanyakan orang biasanya ya datang ke dokter gigi di saat gigi mereka tuh udah busuk. Bukan lubang lagi giginya, bukan, udah busuk. Jadi gigi mereka udah busuk, baru mereka datang ke dokter gigi. Cuk. Dok, gigi saya sakit banget dok. Dok, kok saya bisa, gigi saya bisa busuk gini sih dok. Dok, nafas saya bau banget dok. Udah terlambat. Nah, teman-teman tahu nggak? Kerusakan gigi kayak itu tuh kerusakan yang sepele yang sebenarnya dapat dicegah kalau kita lebih aware dengan kesehatan gigi. Kalau kita lebih tahu cara untuk mengkontrol kesehatan gigi. Jadi kalau kita teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar dari lapisan-lapisan gigi. Pada kerusakan awal gigi, teman-teman, pada kerusakan awal gigi, pertama itu ada bintik putih yang kita bahas tadi. Jadi kalau masih bintik putih di sekitar sini di enamel, itu dokter
dapat membantunya dengan memberikan gel fluoride. Nah, jika gigi berlubangnya sudah sampai ke dentin, bagian enamel di dentin, jadi lapisan terluar gigi itu adalah enamel, dan di bawah enamel itu adalah dentin. Dentin ini adalah sangat sensitif. Jadi kalau misalnya kita ngerasa gigi kita ngilu, nah itu semuanya berasal dari dentin. Ini karena dentin. Nah, kalau lubangnya sudah sampai dentin sini, maka akan dilakukan penambalan oleh dokter gigi. Nah, kalau lubang gigi sudah sampai sini, pulpa ini penuh dengan saraf yang menghasilkan rasa sakit pada gigi. Jadi kalau kalian minum atau makan makanan yang panas, terus kalian merasa sakit pada gigi, nah ini adalah karena dari pulpa yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Dan pada saat gigi lubang udah sampai sini, dokter akan melakukan prosedur yang dikenal dengan perawatan saluran akar. Nah, pada gigi yang sudah rusak parah, yang tidak dapat dipertahankan, bahkan dia sudah busuk, sudah bau, nggak ada pilihan lagi. Dokter cuma kasih pilihan cabut gigi dan menyarankan gigi palsu atau implan gigi, yang harganya teman-teman itu mahal banget. Sama aja kalian memperkaya dokter gigi kalau kayak gitu, implan gigi, ya kan? Padahal sebenarnya itu hal sepele yang dapat dicegah. Nah, ditambah lagi teman-teman, kalau kalian punya gigi berlubang, terus kalian suka nyemilin es batu, teman-teman. Saya punya teman kerjaannya nyemilin es batu. Jadi pas minumannya udah habis, teman-teman, dia buka segelnya, minumannya, terus dia cemilin es batunya satu-satu. Nikmat banget, kayak nggak ada dosa gitu. Padahal mereka nggak sadar, kita nggak sadar bahwa di saat mineral gigi kita telah hilang, di saat gigi kita sudah rapuh, ditambahlah kita gigit es batu yang keras itu dapat menyebabkan gigi rapuh atau terkelupas. Jadi pada saat sudah rapuh, ditambah lagi kita gigit sesuatu yang keras, itu dapat membuat gigi kita pecah, retak, dan patah. Jadi teman-teman, kita harus hindari yang namanya kebiasaan memakan makanan keras seperti es batu. Nah, jadi teman-teman udah ngerti ya dari sampai sini ya, dari karies gigi, yang kedua gigi rapuh atau terkelupas. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu dapat menyebabkan sakit gusi atau gingivitis. Nah, kita tahu kan boba itu kan lengket kan, dan lebih gampang dong stuck di giginya. Nah, makanan yang mengandung gula lengket seperti boba sangat berbahaya bagi gigi. Semakin lama makanan menempel pada gigi, semakin lama bakteri memiliki waktu untuk merusak gigi dan gusi. Nah, gingivitis ini disebabkan oleh pembentukan plak-plak yang sudah kita bahas tadi kan. Nah, plak akibat sisa makanan yang menempel di permukaan gigi itu bercampur dengan bakteri dalam mulut. Dan bila tidak dibersihkan, plak ini mengeras dan plak ini nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini itu adalah plak ini. Plak ini yang mengeras dan membentuk karang gigi. Karena dia sudah mengeras, dia terbentuklah karang gigi. Nah, karang gigi itu apa sih? Karang gigi itu adalah kondisi di mana terdapat lapisan seperti kotoran yang terletak di gigi dan sulit dihilangkan. Meski kita udah bersihin, udah sikat, itu susah banget dihilangin karena dia udah mengeras. Dan karang gigi ini disebabkan oleh adanya plak yang mengeras dan tidak mendapat penanganan dari dokter gigi. Nah, karang gigi ini adalah memiliki lapisan luar yang tebal, teman-teman. Dan di dalam karang giginya ada bakteri. Dan bakterinya kan terlindung oleh lapisan luar karang gigi yang keras kan. Oleh karena itulah bakteri di dalam karang gigi ini semakin mudah untuk berkembang biak, dan apabila dibiarkan, kuman yang dalam bakteri ini akan mengikis gusi ke bawah dan menyebabkan radang gusi. Nah, teman-teman, gejala gingivitis ini sering sekali tidak disadari oleh penderitanya karena gejalanya itu sangat sepele. Misalkan kalau kita lagi sikat gigi, terus gusi kita berdarah
atau kita lagi bersihin sela-sela gigi menggunakan benang atau yang kita sebut dengan flossing, terus berdarah, gusi mudah berdarah. Itu adalah salah satu gejala dari gingivitis. Yang kedua adalah gusi kita bengkak dan sakit dan warna gusi merah kehitaman. Ini adalah penampakan dari gusi yang sehat. Lihat ya, dia cantik, warnanya pink, sehat. Sedangkan yang gusi yang sakit, dia berwarna merah kehitaman. Dia berwarna merah kehitaman dan dia bengkak. Nah, coba saudara-saudara nanti misalkan lagi sikat gigi terus saudara-saudara ngaca ya, coba gitu. Kalau kita mempunyai ini, bisa saja itu adalah gejala gingivitis yang kalian tidak sadar, yang kalian sepelekan. Dan lebih baik kalian pergi ke dokter gigi untuk memeriksa lebih lanjut. Nah, gingivitis itu harus segera ditangani, teman-teman, untuk mencegah kerusakan gigi dan gusi. Nah, bila dibiarkan, gingivitis itu dapat berkembang menjadi periodontitis. Periodontitis itu adalah infeksi serius yang bisa merusak gigi dan tulang di sekitarnya. Jadi bukan cuma gusi lagi. Kalau gingivitis terus berkembang, dia bisa menimbulkan infeksi kepada tulang dan gigi di sekitarnya. Jadi teman-teman udah bisa ya dapat ya tiga akibat ini. Pertama, caries gigi. Kedua, gigi rapuh dan terkelupas. Ketiga, sakit gusi atau gingivitis. Nah, yang keempat apa sih? Yang keempat itu adalah bau mulut atau halitosis. Kita sebut dengan halitosis. Kita cenderung untuk tidak minum air putih kan. Setelah kita mengkonsumsi minuman manis, biasanya kita nggak akan minum air putih karena kita udah puas dengan minuman manis tersebut. Nah, saat kita tidak minum air putih, mulut kita kan akan kering. Dan saat mulut kita itu kering, kita akan mengundang berkembangnya bakteri. Kenapa? Karena kita kehilangan air liur yang dapat membersihkan mulut kita. Sehingga kita mengalami yang namanya halitosis atau bau mulut. Bau mulut, teman-teman. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% penyebab bau mulut atau halitosis bersumber dari masalah kesehatan gigi dan mulut, seperti gigi berlubang atau masalah gusi. Gigi berlubang atau masalah gusi yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, caries gigi dan gingivitis. Jadi gigi berlubang dan gingivitis itu adalah penyebab dari halitosis. Dan bau mulut biasanya berawal dari penumpukan bakteri di mulut, terutama pada gigi berlubang yang menyebabkan peradangan dan membuat bau tidak sedap muncul. Jadi kita udah minum minuman manis, ya kan? Terus gigi kita berlubang, itulah yang dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis. Dan gejala-gejala halitosis ini, ya kita pasti tahu lah gejala-gejala halitosis. Pasti aroma mulutnya tidak sedap kan? Terus mulut kita pasti terasa kering dia. Nah, kalau mulut kita terasa kering, pasti di lidah kita ada seperti ini. Lapisan berwarna putih di permukaan lidah, dan ini memungkinkan bakteri untuk berkembang lebih cepat. Jadi inilah yang menyebabkan bau mulut atau halitosis. Dan meski banyak orang yang bahkan medis juga tidak, ini bukan masalah medis yang gawat. Banyak orang yang nggak apa-apa, bau mulut nggak apa-apa. Padahal sebenarnya bau mulut itu sering menyebabkan seseorang untuk tidak pede kan, tidak percaya diri. Kalau ngomong malu gitu, tutup mulutnya atau gimana gitu. Dan karena mereka khawatir kan dengan bau mulut yang mengganggu orang lain. Seperti ini, meme ini lihat. Diem lo, bau mulut lo, gitu kan. Pasti kalau misalkan, pasti kita pernah mengalami pengalaman tersebut. Kita punya teman yang bau mulut, terus kita pasti ejek-ejekin. Nah, teman-teman, kita sebenarnya bisa mencegah bau mulut tersebut dengan cara minum air putih
yang dapat memecahkan saliva atau air liur kita dan menghilangkan bau mulut akibat bakteri. Jadi bau mulut ini dapat disebabkan oleh boba milk tea karena kita tidak minum air putih. Jadi kita udah belajar 4 penyebab atau dampak minuman manis bagi gigi kita. Yang pertama, karies gigi. Yang kedua, gigi retak atau terkelupas. Yang ketiga, Yang ketiga gingivitis. Dan yang keempat adalah bau mulut atau halitosis. Nah, sekarang yang terakhir. Itu adalah erosi gigi dan gigi sensitif. Siapa di sini yang kalau minum boba atau minuman manis yang lainnya lama-lama atau pelan-pelan? Siapa? Coba lambai tangannya. Yang pelan-pelan minumnya lama-lama. Pasti minumnya dinikmatin banget kalau minum yang manis-manis, ya kan? Gak mungkin minum langsung selesai. Pasti kan minumnya pelan-pelan. Gak tahu deh itu kenapa. Biar enak kah atau biar bisa dipegang-pegang kah sambil jalan atau apa ya? Pasti kita minumnya boba ini pelan-pelan biar nggak cepat habis, dinikmati banget. Tapi kalian tahu gak sih kalau itu sama saja membunuh gigi kalian? Kalau kita butuh waktu lama untuk menyelesaikan minuman, berarti gigi kita akan terus-menerus dimandikan dengan gula kan? Kalau kita minum lama-lama, berarti gigi kita akan terus kena dengan gula, dan ini yang menyebabkan erosi gigi. Ini contoh dari erosi gigi, teman-teman. Ini erosi gigi. Erosi gigi adalah kondisi terkikisnya permukaan enamel akibat paparan zat asam yang berlebihan. Jadi pada saat enamel kita atau gigi kita terpapar dengan zat asam yang berlebihan terus-menerus, itu gigi kita akan mengalami erosi. Dan kalau enamel kita terkikis, seperti yang kita sudah pelajari tadi, lapisan pertama gigi itu adalah enamel. Di bawah enamel itu ada dentin. Jadi enamel itu melindungi dentin yang sensitif. Jadi kalau enamel kita terkikis, berarti tidak ada lagi yang melindungi dentin yang sensitif ini kan. Nah, maka dari itu gigi kita akan sering terasa ngilu, sering terasa sensitif. Nah, karena dentin yang terekspos karena erosi gigi dari minuman atau makanan panas. Jadi kalau kita makan atau minum makanan panas, dingin, atau manis, terus ngilu, nah itu adalah respons langsung dari si dentin yang udah terbuka. Yang selama ini dia dilindungi enamel, yang selama ini dia dipeluk sama enamel yang keras, sekarang dia udah telanjang dan memberikan rasa sakit terhadap gigi kita. Makanya kalau teman-teman makan es krim yang dingin kan, terus manis, terus kalian gigit, drep, ngilu banget nih. Nah, itulah gejala gigi sensitif. Itulah gejala erosi gigi. Jadi, enamel ini adalah lapisan keras yang begitu berguna bagi gigi yang melindungi seluruh lapisan-lapisan di dalam gigi. Ini adalah penelitian dari dokter gigi dari United Dental Surgery yang bernama Keith Leong. Nah, teman-teman sampai sini udah bisa dapat semua poin-poinnya. Coba teman-teman unmute. Yang pertama apa? Yang pertama. Karies gigi. Iya. Yang kedua. Yang kedua apa, teman-teman? Gigi rapuh. Iya, gigi rapuh atau terkelupas. Yang ketiga, sakit gusi. Iya, benar, sakit gusi. Pinter-pinter banget ya. Wow, sangat memperhatikan ternyata ya. Yang keempat apa, teman-teman? Yang keempat. Bau mulut. Iya, benar. Bau mulut. Iya, benar. Bau mulut. Wah, luar biasa. Yang terakhir apa, teman-teman? Yang terakhir. Gigi sensitif. Gigi sensitif. Benar sekali. Wah,
penonton saat ini sangat aware dengan kesehatan gigi ya. Iyalah. Wah, iyalah, bagus sekali. Terima kasih. Nah, terus harus berapa lama habisinnya? Nah, menurut Keith Leong dari United Dental Surgery, dokter gigi menyarankan agar semua minuman manis dan makanan penutup harus selesai paling lama 30 menit setelah makan utama Anda berakhir. 30 menit setelah lunch, misalkan. Ya, bukan bukan 2 jam habis lunch, bukan 2 jam habis makan siang, bukan misalnya kita makan siang jam 12, terus kita minum boba misalkan jam 3, itu enggak, karena paling lama 30 menit setelah makan utama Anda berakhir. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya tidak ada makan di antara jam makan, tidak ada boba di antara makan siang dan makan malam. Terus gimana dong kalau kita pengen banget boba? Aduh gimana dong, pengen banget nih boba, pengen banget nih minum boba atau makan boba. Jawabannya adalah ganti boba drinks dengan air putih, teman-teman. Air putih itu bisa membantu membersihkan dan meluruhkan seluruh sisa makanan di gigi. Dan air putih juga membantu melarutkan asam yang sudah kita bahas tadi, yang asam dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang dihasilkan di mulut kita. Jadi air putih itu sangat berguna bagi mulut kita, bukan cuma tubuh kita, bukan, tapi bagi gigi kita juga. Nah, air putih akan membantu mulut kita tidak kering, sehingga saliva atau air liur yang mengandung mineral akan terus membantu regenerasi enamel. Nah, coba sekarang unmute lagi, teman-teman unmute lagi. Ya, coba lihat gambar ini. Sebentar. Coba lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Apa yang kalian notice? Gigi ompong. Ganteng. Gigi ompong. Itu kotak-kotak. Yang pertama, rambutnya panjang. Ompong ya. Ada jalan tol. Oke. Oke. Sekarang bisa Ulara. lihat. Oke. Yang pertama kalian notice pasti apa? Giginya kan? Yang pertama kalian notice pasti giginya. Padahal kalian nggak tahu. Coba lihat alisnya. Ini alisnya satu botak. Tapi kalian nggak sadar. Kalian nggak sadar kalau alisnya itu dia botak. Kenapa? Karena hal pertama yang kalian notice dalam muka kita, muka orang, itu pasti senyumnya, giginya, seberapa bersih giginya, seberapa cantik senyumnya. Jadi kalian bisa sadar ya, betapa pentingnya kesehatan gigi bagi diri kita sendiri. Karena senyum adalah center of the face. Jadi pada saat kita ngelihat orang pasti kita ngelihat giginya. Jadi kalian udah bisa simpulkan ya betapa pentingnya kesehatan kita untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, bagaimana sih cara membersihkan gigi? Cara membersihkan gigi menurut American Dental Association adalah sikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorida dan sikat gigi yang berbulu lembut. Jadi ingat ya, 2 kali, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Bukan sebelum tidur, tapi habis itu minum boba dulu baru tidur. Enggak. Jadi benar-benar sebelum tidur. Sikat gigi habis itu tidur. Nah, cara sikat giginya juga seperti ini teman-teman. Jadi cara sikat gigi itu adalah searah bertumbuhnya gigi. Jadi kalau gigi atas, bertumbuh giginya itu kan ke bawah, ya kan? Jadi cara sikat gigi itu adalah arah bertumbuhnya gigi dari atas ke bawah, 45 derajat dari atas ke bawah. Bukan kiri kanan, bukan atas bawah, bukan bulat-bulat, bukan. Tapi searah bertumbuhnya gigi. Jadi kalau gigi atas, dari atas ke bawah. Atas ke bawah, kayak gini, atas ke bawah, atas ke bawah. Kalau gigi bawah, bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Jadi begitu teman-teman.
Dan juga melakukan floss sela-sela gigi. Floss itu adalah benang. Kalau teman-teman tahu ya, benang yang suka dipakai, benang yang putih. Nah, itu juga sangat penting untuk menjaga kebersihan gigi. Yang kedua, minum lebih banyak air. Minum lebih banyak air. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, air itu membantu pembentukan saliva atau air liur yang membantu regenerasi enamel dan mengurangi terjadinya gigi berlubang yang dapat menyebabkan halitosis. Yang ketiga, batasi konsumsi makanan dan minuman yang manis yang dapat menyebabkan gigi kita apa tadi? Berlubang. Dan yang terakhir, kunjungi dokter gigi Anda minimal 6 bulan sekali. Nah, teman-teman tahu nggak? Pemeriksaan rutin itu sudah dapat dilakukan sejak kecil, sejak dini. Jadi pada saat anak berusia 6 sampai 12 bulan, itu gigi pertama mereka akan muncul. Jadi pada saat gigi pertama mereka akan muncul, itu udah boleh dibawa ke dokter gigi untuk diperiksa, untuk dikontrol giginya. Nah, kemudian anak remaja hingga dewasa itu harus melakukan pemeriksaan gigi dengan rutin setiap 6 bulan sekali. Banyak banget pasti di antara kita termasuk saya tidak pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Tapi itu benar-benar sangat dibutuhkan karena pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan untuk memantau kesehatan mulut dan gigi, tapi juga dilakukan untuk mendeteksi ada masalahkah di gigi kita, ada bintik-bintik putih yang dapat menyebabkan gigi berlubang kah atau yang lain. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan kita datang ke dokter gigi. Nah, kutipan Ellen G. White juga mengatakan bahwa makanan dan minuman yang merangsang saat ini tidak membangun kesehatan dalam kondisi puncak. Teh yang kita bahas tadi, kopi, dan tembakau merangsang dan mengandung racun. Dan bahan-bahan ini bukan hanya tidak perlu tetapi berbahaya. Nah, makanya bahan ini harus dibuang kalau kita mau menambahkan pertarakan kepada pengetahuan. Jadi dan Ellen G. White juga mengatakan jangan pernah minum teh, kopi, bir, anggur alkohol, atau minuman keras lainnya. Tapi air adalah cairan terbaik untuk membersihkan jaringan. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa air itu sangat penting bagi gigi kita. Nah teman-teman, sekarang kita udah belajar bersama-sama kan, mulai dari sejarah boba, apalagi komposisi boba, kalori dan gula yang berada dalam boba, juga perbandingan 1 small cup boba dengan nasi, ya kan? Dan akibatnya bagi tubuh dan gigi. Nah, biarlah hal yang sudah kita pelajari bersama-sama pada saat ini bisa menjadi dorongan untuk kita masing-masing, termasuk saya, untuk menjaga kesehatan gigi dengan menghindari minuman berkalori tinggi dan gula yang tinggi. Nah, teman-teman, sebuah penelitian berkata, butuh 21 hari untuk membuat atau menghancurkan sebuah kebiasaan. Kenapa nggak mulai hari ini? Nah, sekarang saya punya tantangan untuk kita semua. Dan harus dilakukan saat ini juga. Harus dilakukan mulai sekarang ini. Harus dilakukan mulai sekarang ini. Sekarang kan masih lagi musim corona, teman-teman, ya kan? Kalau sekarang kita mau keluar, kita pakai apa? Kalau lagi musim corona? Pakai masker, kan? Kita pakai masker, kan? Nah, tantangan yang saya berikan kepada kita semua sekarang adalah masker. Apa tuh masker? Mengurangi minuman manis selama corona berlangsung. Kok selama corona berlangsung doang? Kok selama corona berlangsung doang? Karena menurut penelitian yang sudah kita bahas tadi, kalau kita berhasil tidak meminum minuman manis dalam jangka 21 hari, itu akan menjadi habit kita, itu akan menjadi kebiasaan kita, yang pasti akan menjadi tabiat yang akan kita lakukan sampai kita tua nanti. Coba sekarang, sekarang saya tanya dulu, teman-teman
mau nggak ngelakuin hal ini? Bisa nggak? Bisa. Coba sekarang teman-teman unmute lagi. Bisa. Bisa. Mau nggak? Mau ya? Mau ya? Pasti mau. Mau. Oke. Mau Coba- pasti. Mau banget. Mau banget, mau. Coba sekarang. Gaskeun. Coba sekarang, saya mau dengar kalian bilang ini ya. Challenge accepted, saya akan masker, mengurangi minuman manis selama corona berlangsung. Coba kita sebut sama-sama ya. Kita sebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Challenge accept, saya akan masker, mengurangi minuman manis selama corona berlangsung. Berlangsung. Wah, teman-teman sangat luar biasa. Selanjutnya, ini juga. Saya mau kita semua bareng-bareng ngomong ini ya. 1, 2, 3. Keputusanku. Saya mau menjaga tubuh saya yang menjadi Ka'bah Allah, memasukkan makanan dan menyehatkan tubuh saya. Saya mau tetap sehat sampai Maranatha. Kiranya kiranya pelajaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dalami bersama-sama pada sahabat sore ini, bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita makan, kalau kita minum, kita lebih berpikir, oh ini mempunyai dampak apa ya bagi tubuh kita, mempunyai dampak apa ya bagi gigi kita. Jadi biarlah ini bisa terus diingat oleh teman-teman semua. Dan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, sorry. Amin. Ada satu ayat, sorry. Ada satu ayat dari 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, diucapkan banyak terima kasih untuk Kak Anggrita yang telah membawakan materi yang begitu baik. Biarlah setelah kita semua mendengarkan paparan tadi, kita dapat selalu menjaga kesehatan mulut kita agar kita selalu sehat. Baiklah, untuk waktu 15 menit ini sebelum kita akan mengikuti kuis dari Marvin, kita akan diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi tadi, dipersilakan. 15 menit ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo Dolf, nanya Dolf. Adolf. Kayaknya udah jelas deh kayaknya. Oh, ada. Mau nanya. Ya, Suki. Nanyanya ini. Kalau habis makan langsung sikat gigi itu boleh nggak? Maksudnya habis makan sikat gigi, jadi setiap hari sih sikat gigi terus. Gitu. Jadi kamu mau bawa sikat gigi kemana-mana gitu? Jadi habis makan sikat gigi terus? Iya. Kadang ada orang kayak gitu, aku lihat. Oh, ada ya. Nah, sebenarnya itu setahu saya ya, itu kurang, tidak bagus. Karena seperti yang kita sudah pelajari tadi, kita sikat gigi berapa kali? 2 kali sehari, ya kan? Pagi, setelah makan, dan semalam sebelum tidur. Kita udah pelajari bareng-bareng kan? Ya, jadi intinya jawabannya nggak bisa. Ya. Pinter Sweet King. Makasih pertanyaannya Sweet Ya, King. terima kasih dokter. Luar biasa. Aduh, dipanggil dokter. Aduh, seneng banget dipanggil dokter. Aduh, padahal saya masih ini loh. Saya masih tingkat 3 loh. Doain ya teman-teman semua. Doain. Kita bisa jadi dokter beneran ya. Amin. Makasih doanya teman-teman. Siap, Bu Bang Dokter. Melvin Sagala. Iya, sukses. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Ayo Bang Adolf. Dari Marvin.
Bang Adolf dulu. Adolf nggak muncul tuh. Ya, kapan lagi nanya ke kita. Kayaknya udah jelas deh ya. Udah Kak Michelle, temennya apa? Oke, kalau udah nggak ada, sekali lagi diucapkan banyak terima kasih untuk Kak Gita yang telah membawakan materi. Kiranya melalui ilmu yang kita dapat semua, kita sama dapat mempraktekannya, khususnya tadi yang sudah berkomitmen untuk mengikuti challenge 21 hari, yaitu mengurangi makanan manis. Baiklah, pada saat ini kita akan mengikuti kuis yang akan dipandu oleh Marvin. Silakan Marvin. Selamat sahabat, kita semua. Selamat sahabat. Sama sahabat. Selamat sahabat, Vin. Jadi, games kita ini untuk hari ini, judulnya Tebak Tokoh Alkitab. Jadi, gamesnya sih gampang ya. Jadi, aturannya kayak gini. Jadi, kalian semua ntar, teman-teman bakal nebak siapa tokohnya. Terus aku bakal kasih clue-nya. Jadi clue-nya itu ada 3. Jadi kalau pertama aku bakal kasih dulu clue pertama. Kalau dia udah bisa jawab pas clue pertama, dia dapat 3 poin. Terus kalau dia udah bisa jawab pas dikasih clue kedua, dia dapat 2 poin. Kalau dia bisa jawab di pas ke clue ketiga, dia dapat 1 poin. Terus kalau mau jawab, kasih chat aja, chat bilang aku atau saya atau apa aja lah ya. Ntar sini Bang Benet bakal ngelihat siapa yang duluan. Siap. Siap Benet? Siap. Siap. Terus baru ntar saya sebut namanya, baru jawab, oke? Oke. Jawab. Oke? Oke, mantap. Slow. Ayo. Oke. Ini perjanjian lama cowok. Clue pertamanya tidak punya keturunan. Susah kan? Iyalah susah. Kan saya yang buat. Oke, Salah banget Marvin. Marvin, nggak bisa. Kak Gebi. Oh, Kakim dulu, Kakim. Silakan Kakim. Jangan mute aja Kakim. Bener gak? Tidak punya keturunan. Salah, Kakim. Next, Kak Gebi. Kak Gebi. Unmute aja Kak Geb. Silakan jawab Kak Gebi. Oh sama, oke. Next, siapa lagi yang bisa? Kak Ica. Ica boleh jawab, Cak. Henok. Bener? Salah lagi. Henok. Bang Prim, next Bang Prim. Henok. Salah Cak. Yudas. Salah. Waduh. Kayak ini aja ya, kasih ke clue kedua. Clue kedua ya. Clue keduanya tidak punya opung. Tidak punya opung. Abang tadi. Oh, gua tahu. Silakan Bang Prim. Cek dulu. Bang Aldo dulu. Sorry. Skip. Oh, skip. Oke. Bang Prim silakan Bang Prim. Habel. Ya, betul. Mantap. Please. Adam juga nggak punya opung ya? Dia punya keturunan. Tapi Adam punya keturunan. Yoi. Enok ada. Udah lah. Oke, Marvin. Oke ya. Oke, next. Lanjut ke orang selanjutnya, tokoh selanjutnya. Ada di perjanjian lama, terus dia ini laki-laki. Clue pertamanya, botak.
botak. Oh, Ica, silakan Ca, jawab Ca. Elisa. Siap. Betul. Oke, siapa itu? Berapa ya? 3. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Tokoh selanjutnya ada di Perjanjian Baru. Nah ya, dia ada di Perjanjian Baru, terus dia cowok. Clue pertamanya, dia pemberi ajaran sesat. Katanya Bang Adolf mau jawab tuh. Anti kerut, anti bocor. Bang Prim, silakan Bang Prim. Pemberi ajaran sesat. Aduh. Skip. Lanjut aja ke clue keduanya. Dia salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Bisa jawab? Oke, nggak ada ya. Lanjut ke clue ketiga. Dalam kitab Wahyu disebut Tuhan membenci dia. Jadi dalam kitab Wahyu dibilang Tuhan membenci orang ini. Yuk, bisa jawab. Jadi clue pertamanya pemberi ajaran sesat. Kedua, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Yang ketiga, dalam kitab Wahyu disebut Tuhan membenci dia. KGB, silakan KGB. Silakan jawab. Nikolaus. Ya, benar. Itu berapa satunya? Ya, satu. Oke ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya. Ada di Perjanjian Lama, cewek. Jadi clue pertamanya, dia itu Nabiah. Nabi perempuan. Kasusain boleh, Kasusain jawab. Deborah. Bukan. Ya, salah. Bang Aldo. Miriam. Ya, salah lagi. Nggak ada lagi nih. Lanjut. Dia ini nama suaminya Salum. Nah, langsung bisa nih harusnya nih. Salum. Oh, Bang Prim. Oke, Bang Prim. Udah. Oke, benar Bang Prim. 2 poin. Oke ya. Nyantek di Google. Tokoh selanjutnya. Oke nih. Dia ada di Perjanjian Lama, laki-laki. Clue pertamanya, dia orang ganteng, tapi dibuang oleh saudara-saudaranya. Bang Aldo silakan Bang Aldo. Yusuf. Nah, benar, Yusuf. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Tokoh selanjutnya ada di Perjanjian Lama, laki-laki. Clue pertamanya, dia opung seorang raja, tapi ia bukan raja.
Bang Teno. Silakan Bang Teno. Jawab. Abraham. Oh, Kameri, benar nggak? Salah. Oh, salah. Opung seorang raja, tapi bukan raja. Siapa? Kakim. Isai. Salah. Ini Ya. Opung. Bang Aldo. Sama-sama tadi juga jamnya Isai. Oh, salah. Oh, salah sih. Bukan itu sih maksudnya. Feral Kevin. Coba ya. Siapa? Siapa Feral Kevin? Ya benar. Obet. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Karena wujudnya. Aku tadi. Jangan ngaku Bang, please. Feral yang jawab ya? Itu suara bocah, Bang. Oke deh, lanjut. Lanjutlah ya. Feral yang jawab. Untuk tokoh selanjutnya. Ada di Perjanjian Baru. Dan dia cowok. Clue pertamanya. Pemungut cukai. Bang Aldo. Sorry, Feral dulu. Zakeus. Salah. Bang Aldo. Matius. Sama juga Zakius tadi jawabannya. Salah, yaudah, skip. Udah skip. Yang lain lagi? Siapa? Bang Adolf. Sama tadi mau bilang Zakeus. Bang Sweet King. Sama. Zakeus, tapi salah. Kameri. Jangan sama-sama terus ya. Kameri. Matius. Ya betul, Nice. mantap. Oke lanjut ya. Berapa lagi? Mau berapa lagi ya? Berapa lagi nih? Bebas lah ya. 5 lagi, 2 lagi, 3 lagi lah. 3 lagi ya. 3 lagi ya. Top up. Gas. Dia ini ada di Perjanjian Baru. Cowok. Clue pertamanya orang yang pernah dibangkitkan dari kematian oleh Paulus. Pak Pendeta, Dona. Nggak kedengaran, Don. Udah Feral dulu deh. Ya. Oke, habis waktunya. Parah banget Bang. Etikus. Iya betul. Oh, benar, Feral benar. Etikus. Oke. Ini susah nih. Ada di Perjanjian Baru. Dia cowok. Clue pertamanya bertemu dengan Paulus di penjara. Sujain. Apa Kak? Silas. Salah. Ayo, siapa yang mau nyoba lagi? Udah nggak ada, next deh. Oke. Clue keduanya dianggap sebagai anak oleh Paulus. Bang Adolf. Monggo Bang. Halo. Ya, halo Bang, Timotius. Salah. Feral lagi. Aduh. Ya, Feral. Ya. Onesimus. Iya, benar. Oke. Gimana? Sius. Oke, lanjut. Oke ya. Pertanyaan terakhir nih kayak yang paling susah nih.
Nggak tahu sih ya, tergantung kalian nih ya. Ada di perjanjian baru. Kemungkinan ia cowok. Clue pertamanya, nama sebenarnya itu nggak ditulis di Alkitab. Ayo, siapa yo? Yang bisa jawab? Feral lagi. Ini Feral gila kayaknya, pinter banget. Yesus. Salah. Oh, salah. Salah. Lanjut ya. Bangking. Bangking. Naftali. Salah. Ada yang mau nyoba lagi? Lanjut. Lanjut. Clue keduanya, rumahnya dijadikan tempat Tuhan merayakan Paskah bersama-sama murid-muridnya. Bisa jawab? Wah, nggak ada nih. Nggak ada ya. Next. Oke ya, langsung lanjut aja ke clue ketiganya. Ada di kitab Matius. Pasal berapa? Jadi namanya itu adalah, Nggak ada yang siap. nggak ada yang bisa jawab. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Namanya itu si Anu. Oh iya, aduh. Namanya itu ada di Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 18. Si Anu. Kita nggak ada. Siapa? Ya, Baru jadi mau jawab tadi. Setengah aja lah skornya. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali ya. Aduh, sabar ya. Sabar. Udah nih. Udah ya. Jadi kuisnya udah selesai. Jadi pemenangnya Feral. Menang aja yang menang dapat hadiah. Tapi harus setia budi dulu ya. Baru dapat hadiah. Thank you Feral. Yang lain juga thank you ya. Oke, dah. Makasih hadiahnya. Terima kasih untuk Marvin yang telah memandu kuis yang begitu seru. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan renungan YouTube Sahabat, kita akan menyanyikan lagu Usia halaman 45, Telah Hampir Malam dan akan dipandu oleh Bennett. Yang lain, tolong mikrofonnya di-mute. Terima kasih. Telah hampir malam, mari ya Tuhan, sertai aku, beri perhentian, karena ku harap hanya padamu. Yesus penolong tinggal sertaku. Betapa singkat hidup manusia, akan lenyaplah perkara dunia. Tapi kekalah Tuhanku itu senantiasa tinggal sertaku. Baiklah, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan YouTube Sahabat yang akan dibawakan oleh Kak Gaby Limbung.
Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Sahabat Kak. Gibi. Selamat sahabat. Sebelum kita memulai renungan tutup sahabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk berkumpul melewati aplikasi Zoom ini dengan tidak konsep apapun, dengan bersuka cita. Ya Tuhan, kami juga bersuka cita, kami boleh mendengarkan ilmu-ilmu tentang kesehatan gigi supaya kami dapat bisa merawat gigi kami dengan lebih baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada sahabat hari ini kami akan melakukan renungan tutup sahabat, berkatilah hamba-Mu supaya dapat menjelaskan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, berkatilah juga yang mendengarkan supaya bisa diterapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepanjang sahabat ini ke dalam tangan-Mu, dan nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelumnya aku tuh mau renungan tutup sahabat, tapi aku nervous pada ini karena aku jarang banget ke Setiabudi. Maaf ya kawan-kawan. Dimaafkan. Aku akan mengambil renungan tutup sahabat yang aku mengambil tokoh dari Daud. Daud adalah salah satu tokoh yang berkenan di mata Tuhan. Sebelumnya kita buka 1 Samuel 17 ayat 45. Di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi begitu banyak teladan yang kita bisa ambil dari Daud. Contohnya di ayat ini di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, Daud mendatanginya dengan nama Tuhan semesta alam. Kisah Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya untuk maju melawan Goliat. Alkitab menceritakan bagaimana besarnya Goliat, terutama jika dibandingkan dengan Daud yang sangat kecil. Daud pun sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman berperang. Namun, Daud mengerti bahwa Allah telah memanggilnya untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya melawan Goliat mencapai kemenangan. Dia menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama yang bisa kita ambil dari Daud adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, kita bisa buka juga di 1 Samuel 24 ayat 11. Di 1 Samuel 24 ayat 11 dikatakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Teladan yang bisa kita ambil dari Daud selain percaya sepenuhnya pada Allah ialah tidak pendendam. Di 1 Samuel 24 ayat 11, setelah melawan Goliat, banyak orang yang memuji Daud. Orang-orang mulai membandingkan Saul dengan Daud. Mereka katakan bahwa Saul mampu melawan beribu-ribu orang, sedangkan Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa. Hal ini membuat hati Saul itu panas, hati Saul itu kesal. Ia berusaha sebisa mungkin untuk membunuh Daud, sampai Daud itu harus bersembunyi dan harus kabur-kaburan untuk menghindari Saul. Namun, ketika Allah memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya, karena ia tidak pendendam. Hal yang kedua yang bisa kita ambil adalah tidak pendendam. Yang ketiga, kita juga bisa buka di 2 Samuel 12 ayat 16. Di 2 Samuel 12 ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu, ia berbaring di tanah. Setelah Nathan menasihatinya, Daud tidak menunda-nunda untuk melakukan pertobatan. Pengakuan Daud kan kita tahu juga Daud pernah melakukan kesalahan, yaitu berzina. Pengakuan dosa yang ia lakukan pun tidak main-main. Ia melakukannya, ia bertobat itu, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika dia sadar akan dosa dia. Kita juga tidak bisa bermain-main dengan hal itu. Kita harus mampu untuk seperti Daud, untuk sungguh-sungguh bertobat. Kita tidak bisa hanya bertobat dalam mulut kita, tetapi kita juga harus bertobat dalam hati dan perilaku kita. Nah, yang keempat yang bisa kita ambil dari teladan Daud adalah di Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 19 ayat 97.
Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, Daud juga menunjukkan ketergantungannya dia kepada Allah melalui perenungan firman Allah yang dia ucapkan sepanjang kitab Mazmur. Kita pun perlu terus-menerus membaca firman Tuhan seperti Daud. Firman Tuhan dapat membantu kita supaya kita bisa mengerti kehendak Allah atas hidup kita. Senang banget kalau misalnya kita dapat manfaat membaca Alkitab kita setiap hari. Jika kita masih sering kesulitan, kadang kita juga harus seperti Daud, yaitu mencintai Taurat Allah seperti sekolah sahabat kita, mencintai Alkitab. Nah, yang terakhir yang bisa kita ambil dari Daud adalah di Mazmur 121 ayat 1. Di Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di sini dijelaskan Tuhan itu adalah salah satunya pertolongan Daud. Ia tidak merasakan pertolongan dari Allah manapun. Seperti juga kepada kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kekuatan daripada Tuhan, segala sesuatu dapat dilakukan. Nah, kita udah dapat 5 nih teladan dari Daud. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, tidak pendendam. Yang ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, menyukai firman Tuhan. Dan yang kelima, terakhir adalah merasakan pertolongan kita kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, teman-teman, sepanjang minggu bekerja ini, mungkin sepanjang coronavirus ini, aku sendiri ya, kurang sekali nih membaca Alkitab karena punya kesibukan, punya godaan-godaan lain. Misalnya main games atau nonton drakor atau apa. Tapi di sini di teladan Yesus yang keempat dikatakan dia menyukai firman Tuhan. Di sini dikatakan betapa menyenangkannya kalau misalnya kita bisa mencintai firman Tuhan dan kita melakukannya dengan setiap hari. Dan di sini juga dikatakan yaitu menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai pemuda-pemuda, kita udah belum sih menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita pun merasa bisa menjadi anak Tuhan yang pantas. Daud pun yang sebegitu berkenannya kepada Allah, dia masih memiliki kesalahan, tapi dia bertobat. Sedangkan kita mungkin kita masih jauh, ya saya sendiri ya, masih jauh dari kata sempurna untuk berkenan kepada Allah. Tapi biarlah kita sama-sama berubah menjadi yang lebih baik, mengikuti teladan-teladan Daud yang bisa kita ikuti sesuai dengan anjuran-anjuran berkenan kepada Allah. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Belum ya? Selamat malam. Amin. Amin. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Biarlah melalui firman Tuhan yang baru kita dengarkan dapat membuat kita lebih setia lagi pada Tuhan, dan dalam menjalani minggu pekerjaan kita selalu berpegang terhadap firman Tuhan. Baiklah, untuk menutup sepanjang hari Sabat, kita akan menyanyikan lagu Sion halaman 45 ayat 3 dan 4 yang akan dipandu oleh Bennett. Sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kalahkan setan dalam cobaan. Ya Tuhan, bantu. Kiranya Engkau tinggal sertaku, bersama Tuhan lenyaplah pilu, susah dan takut segera berlalu. Hai maut dan kubur, mana sengatmu? Jikalau Tuhan tinggal sertaku. Sebagai doa penutupan Sabat, kami minta kesediaan dari Pak Pendeta Manulang.
Sekali lagi sebagai doa penutupan sabat, kami minta kesediaan dari Pak Pendeta Manulang. Namamu ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari Sabat ini. Walaupun situasi wabah virus corona, tetapi kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk berkomunikasi melalui acara PA. Yang sudah kami mendengarkan melalui Anggita yang menyampaikan supaya kami menjaga tubuh kami, terutama yaitu mengenai gigi. Ketika gigi kami bersih, kami pun mempunyai hati yang bersih, supaya kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati yang kita di dalam pendidikan, Tuhan berikan dia Tuhan kesehatan, hikmat dari surga, iman yang kuat, supaya dia selalu mengandalkan Tuhan dan merawat Tuhan. Maka Tuhan akan berkati dia di dalam pendidikan dan dapat menyelesaikan apa yang dicita-citakan. Tuhan akan kabulkan sesuai kehendak Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati saudaranya Tuhan. Berkati juga melalui firman Tuhan yang kami sudah pelajari dan juga yaitu tips tadi supaya kami terus untuk mempelajari firman Tuhan. Ketika kami mempelajari firman Tuhan sesuai dengan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dilimpahkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan juga menyatakan kebenaran. Itulah yang kami lakukan ketika kami untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kami juga kuat, terutama Tuhan, di dalam situasi wabah virus corona ini, supaya kami terus untuk berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkati kami sehingga penyakit apapun tidak akan masuk dalam tubuh kami, karena kami selalu mengundang Yesus di dalam tubuh kami. Berkati juga PAJ Mas Budi Tuhan, dan juga para tamu kami yang hadir di Zoom ini, Tuhan kau berkati, baik juga orang tua kami yang hadir pada sahabat ini, Tuhan kau berkati mereka, supaya mereka tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali, sehingga semua orang-orang muda kami Tuhan menjadi orang muda yang takut akan Tuhan, orang muda yang ada di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, Allah surgawi, kami percaya juga kami akan memasuki minggu bekerja kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu bekerja kami. Sepanjang minggu bekerja kami selalu berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, terima kasih untuk semua teman-teman yang telah berpartisipasi. Terima kasih untuk Kak Anggita telah membawakan materi, dan teman-teman yang telah menjadi partisipan dari renungan, lagu pujian, dan moto, dan doa buka. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat minggu bekerja, dan Tuhan memberkati. Foto dulu dong, yuk foto-foto. Mari dibuka kameranya, Tante Erna. Koi foto koi. Tante Huta Huruf, Kakak Amanda, Om atau Abang Jeremia, Setelah foto jangan Harmono. bubar dulu ya. Mau ucapan terima kasih dari gereja ya. Oke, Bang. Siap, Bang. Oke. Oke. Ini kami tunggu tidak, Kak Amanda, Bang Jeremy? Oke, kami foto dulu ya. Aldo, mana Aldo? Mana mukanya Aldo? Wajah yang berseri-seri. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo tahan semua nafasnya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Silakan Bang Parlin. Terima kasih ya, Michelle ya. Ya Tulang. Berkati ya sekolahnya cepat beres. Terima kasih Tulang. Baik, Budi, ketua yang membawahi, kebetulan saya mengucapkan terima kasih buat Michelle. Didoakan cepat sekolahnya berjalan dengan baik ya. Terima kasih juga buat Lae ya dan Ito ya. Tuhan berkati semuanya. Kebetulan di setiap kami banyak, jadi ngumpul di sini. Jadi Tuhan memberkati Michelle, Lae, Ito dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke ini. Terima kasih semuanya. Salam kenal ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sampai jumpa di PA. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih.
Semangat terus kuliahnya. Makasih, dadah semua. Makasih ya kesempatannya ya. Iya, Makasih dadah. Primanta. Terima kasih banyak ya. Dadah semua. Dadah. Dadah. Sip ya. King turun Bang King, udah malam. Oh siap Bang. Saya pamit dulu. Tapi nggak kelihatan Bang King, turun Bang. Oke. Kelihatan itu. Awas jatuh. Udah nggak kelihatan itu. Oke. Ya udah. Duluan ya. Aku pamit. Dah. Makasih Selamat salam minggu kerja kerja. ya. Kerja semua. Oke. Sehat selalu. Ada di YouTube nanti kan, masukin Bennett ya. Pengumuman dulu buat PA Setiabudi. Hari Sabat kita lagu spesial. Oke, PA. Kak. Lagu spesial tadi Bennett keburu pergi. Lagu spesial tolong dibuat seperti kemarin mungkin 500 itu loh yang Zoom. Boleh, Kakim, atur Kakim. Di khotbah. Di khotbah. Dasar ya. Seksi musik. Setuju, Kim. Kim atur ya, Kim. Choir kalau bisa, choir lah, choir. Choir, betul. Ayo lah guys, bikin ya. Iya, itu aja, itu aja. Choir ya. Iya. Nanti gua sounding lah. Di khotbah ya. Yang ngedit. Oke, siap, Kak. Makasih Kak Mary. Sekolah sahabat duluan ya, sekolah sahabat baru khotbah. Ya. Ada Ya, kembang Bapak. api. Dulu. Oke lah, terima kasih semuanya. Oke, thank you. Hai adenya John. Halo adanya Bang Jun. Bennett. Kim. Iya, Pak Pen? Joshua. lagi ikut gerejanya, Pak Pen. Kerjanya dia. Iya, Pak Pen. Papa lah. Sahabat kemarin. Iya, Pak Pen. Aman lah, Pak Pen. Aman. Aman ya. Aman. Tahu ya, mendekatinya. Ada Ya, Pak Pen. Ke sana dia. Hah? Karena Kimberly nggak mau ngopen, jadi dia ke sana. Gimana Pak Pendeta? Kurang keras, Enggak, Pak Pen. Pendeta. Volumenya kurang keras. Karena Ya ampun. nggak buka apinya, jadi Joshua-nya nyari lagi ke sana. Waduh. Ya ampun. Apa yang mau Nggak aku, posting Pak ini? Pendeta, nggak aku. Bukan. Aku udah ada loh Pak Pendeta. Cuman bertepuk aja di tanganku, nggak bertepuk sama yang cowoknya. Ajaklah sekali-kali gabung. Iya Pak Pendeta. Iya kan? Kalau Bennett ini banyak Pak Pendeta ceweknya. Waduh. Cuman dia terlalu jual mahal gitu. Enggak, Pak Pen. Kata mamanya masih kurang umur katanya. Iya, kurang umur, bener. Iya, benar. Langsung taaruf lah, Pak Pen ya. Jangan pacaran. 2 tingkat 3 mahasiswa kan udah keren kan katanya. Iya, Pak Pen. Olive, kenalan dulu Liv sama orang-orang. Bapak Pendeta itu kakaknya John. Walah. Halo semuanya, selamat minggu bekerja. Halo. Selamat bekerja juga. Bang Primanta masih ada. Kenapa Pak Pendeta? Di Bekasi tinggalnya? Di Jakarta Pak Pendeta. Dekat Bekasi tapi. Halo. Oh, dekat rumahnya gubernur bukan? Nggak tahu tuh Pak Pendeta rumah yang gubernur. Pak Pen tahu rumah gubernurnya, Pak Pen? Ya. Tahu. Jakarta kan rumahnya gubernur kan? Oh. Keren saudaranya, Pak Pen. Saudara dalam Tuhan. Amin. Kimberly kenal kok itu ya, gubernur kalian ya? Siapa Pak Pendeta? Kenal kan gubernur DKI kan? Gak kenal. Oh. Aku kenalnya Ahok. Aku nggak kenal dia gubernur sekarang. Ahok. Itu Ahok maksudnya yang disayangin, tapi kalau kenal itu kenal lah. Oh iya Pak Pendeta benar. Iyalah nanti